Sebenarnya orang-orang majelis itu bukan tempatnya orang-orang yang berilmu. Jadi salah apabila ada seorang yang menilai bahwa majelis ilmu tempat kumpulnya golongane wong pinter. Salah. Khususnya majelis kula iki tempat kumpul-kumpule para pendosa. Majelis kula iki tempat kumpul-kumpule wong-wong bodoh. Majelis kula iki tempat kumpul-kumpule wong-wong blagah. Majelis kula iki tempat kumpul-kumpule wong kang ora mampu. Majelis kula iki tempat kumpul-kumpule wong-wong badeg. Majelis kula iki tempat kumpul-kumpule wong ahli maksiat. Wajah-wajah yang selalu berbuat maksiat, wajah-wajah yang selalu durhaka, wajah-wajah yang banyak kebohongan, wajah-wajah yang banyak kemunafikan, wajah-wajah yang sangat tidak pantas untuk masuk ke dalam surganya Allah. Ya Allah, tapi rahmat Allah, kasih sayang Allah, pangapura Gusti Allah luwih gede ketimbang dosa kula. Kasih sayang Kanjeng Nabi luwih hebat ketimbang durhakae kula. Cinta Kanjeng Nabi dateng kula luar biasa. Luar biasa. Jare Kanjeng Nabi yang ngomong dewek, syafaati lil kabair, syafaat isun pitulung isun kangge golongan pendosa besar. Isfa'lana ya Rasulullah, syafaati kami ya Rasulullah. Seorang yang merasa bodoh, merasa hina, sebenarnya orang-orang majelis itu bukan tempatnya orang-orang yang berilmu. Jadi salah apabila ada seorang yang menilai bahwa majelis ilmu tempat kumpulnya golongane wong pinter. Salah. Khususnya majelis kula iki tempat kumpul-kumpule para pendosa. Majelis kula iki tempat kumpul-kumpule wong-wong bodoh. Majelis kula iki tempat kumpul-kumpule wong-wong blagah. Majelis kula iki tempat kumpul-kumpule wong kang ora mampu. Majelis kula iki tempat kumpul-kumpule wong-wong badeg. Majelis kula iki tempat kumpul-kumpule wong ahli maksiat. Berkumpul di majelis ini ya Allah, keinginan hati ingin menjadi orang baik, keinginan hati untuk menjadi orang yang mendapatkan ampunan-Mu ya Allah. Jadi di majelis ini jika ada orang menilai di luar sana, anak majelis begini, iya emang anak majelis itu orang-orang bodoh, makanya berkumpul di sini untuk menghilangkan bodoh. Dan orang-orang yang di luar majelis
yang tidak mau ta'lim, yang tidak mau belajar, justru mereka itu orang-orang yang hebat, orang-orang yang pinter, orang-orang yang cukup, orang-orang yang mungkin dekat dengan Allah, mungkin dia sudah mendapatkan kunci surganya. Dia jauh dari majelis, kemungkinan wis duwe kunci surga. Kalau kita orang-orang pendosa di sini, bukan orang-orang baik, orang-orang pendosa yang berkumpul tujuannya agar supaya dosa dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada seorang si ahli maksiat, si pendosa, bodoh, ngaji terus-terusan tetapi angger bodohe, angger bae maksiate. Tetapi ketika membacakan Maulidur Rasul, ketika membacakan marhabanan, dia sempat meneteskan air mata. Ini suatu hadiah dari Allah. Igtanibud du'a fa innahu rahmah. Itu adalah rahmat Allah. Dan Allah tidak memberikan rahmat itu terkecuali bagi golongan para pendosa yang mengetahui dosanya. Suatu kisah, seorang yang pendosa yang sulit untuk bertobat, tetapi dia selalu beristiqamah di dalam satu majelisnya walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, sulit jika Allah berkehendak, sulit jika dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Tidak ada yang tahu. Si pendosa ini seringkali belajar seperti tadi, bermaksiat, bermaksiat, bermaksiat. Kok nangis maning, dina maning, tobat maning. Seperti al-fakir, kayak dene kula, sulit untuk meninggalkan maksiat. Ya Allah, sulit kanggone bisa taat. Ya Allah. Si pemuda tadi diberi hadiah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa berjumpa mimpi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si pemuda tadi melihat, hati tak percaya, hati tak percaya bisa berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam mimpi, didampingi oleh sang guru. Di dalam mimpinya ahli maksiat, terlihat di situ ada sang guru dan ada di situ Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang, di dalam mimpinya guru terlebih dahulu datang menemui muridnya, sembari berkata kepada sang murid tadi, wahai muridku, wahai murid isun, priben namun sirah anak kesempatan bisa ketemu karo Kanjeng Nabi. Iki ning jero mimpi. Si pemuda tadi tidak bisa menjawab karena tidak ada di dalam hatinya kemungkinan untuk bisa berjumpa dengan baginda Muhammad. Karena dia tahu dirinya pendosa, karena dia tahu dirinya itu tidak layak bisa berjumpa dengan baginda Muhammad.
Karena di dalam hatinya dia itu merasa tidak mempunyai kunci surga, yang dia hanya punya adalah kunci neraka dalam hati. Sehingga sang guru pun mengulang pertanyaan kepada sang murid. Bagaimana wahai muridku, jika engkau diberi kesempatan bisa berjumpa dengan Rasulullah, apa yang engkau mau? Apa yang engkau ucapkan? Apa yang engkau akan ucapkan kepada baginda Muhammad? Maka si murid tadi dengan kecerdasannya di dalam mimpi ajib menjawab, wahai guru, sebenarnya diamku bukan aku memilih kalimat agar bisa menjawab pertanyaanmu. Demi Allah, adakah lain pertanyaan selain pertanyaan ini? Sulit apa yang saya akan ucapkan jika nanti berjumpa dengan Rasulullah. Sang guru pun tertawa, tersenyum melihat muridnya. Bagaimana jika Allah menghendaki kamu bisa berjumpa dengan Rasulullah? Apa yang kau ucapkan? Maka si pendosa tadi tetap terdiam, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun datang. Pemuda tadi pun tercengang melihat baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sembari berkata, ya Rasulullah, keluarkan aku bersamamu dari dunia ini. Ya Rasulullah, ajaklah aku keluar dari dunia ini. Artinya si pemuda ini hanya mengharapkan mendapatkan syafaat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meninggal dalam husnul khatimah. Sehingga di dalam tertidur bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengajak pemuda tadi dengan tersenyum sembari berkata, benar sira jare Kanjeng Nabi yen wis pantes kanggone metu. Sira pengen ya Rasulullah bawa aku bersamamu keluar dari dunia ini. Kula takon ning sampeyan, namun pemuda mau metu bareng karo Kanjeng Nabi, ana tah malaikat sing wani nakoni pemuda mau beli bakal wani. Kenapa ndeleng Kanjeng Nabi? Anak kamun karena kirna koni ning pemuda mau beli bakal wani. Karena apa? Duduk karena pemuda nih bakal dideleng iki amal pemuda gawe gemes golongan para malaikat. Tetapi yang dilihat karena anan Kanjeng Nabi ning konone. Anatah malaikat kang bakal murka bari pemuda mau langka. Karena apa? Karena ning kono lagi karo Kanjeng Nabi. Malaikat pun menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bukan karena pemuda tadi. Di dalam mimpi itu terbangunlah sang pemuda. Ternyata di samping si pemuda tadi ada sang guru. Guru tadi bersenyum dan mengetahui apa yang ada dalam mimpinya pemuda tadi. Kemudian tidak lama sang murid tadi bercerita dan guru pun hanya tersenyum karena guru mengetahui muridnya di dalam mimpi pun.
Tidak lama kemudian ternyata betul saat di situ pemuda tadi meninggal dunia dengan talqin sang guru, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita berharap ya sadar diri ya. Tempat kumpul majelis, kalau di sini ada orang yang pinter, salah alamat, salah alamat. Sebab ningkene tempate golongan pendosa, golongan ahli maksiat ya, yang merasa dirinya tidak ada dosa, keluar dari majelis ini. Karena di sini khusus golongan wong pendosa, ningkene khusus golongan wong-wong bodoh, ningkene khusus golongan wong-wong sing betul-betul ahli maksiat yang ingin mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan begitu kita mengharap mudah-mudahan seperti pemuda tadi, meninggal dengan syafaat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meninggal dengan pertolongan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hingga para malaikat pun terdiam. Karena apa? Karena ningkono anak Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.